Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Marketing kelas B dengan dosen pengampu Ibu Maria Witantari akan memaparkan materi perencanaan strategi dan pengukuran kinerja dalam memenuhi ujian capaian pembelajaran 1. Kelompok kami terdiri dari saya, Anissa Teresina dengan NIM 19041 dan teman saya, Fadila Azahra dengan NIM 19042. Perencanaan strategi yaitu suatu proses analisis secara menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan, serta menentukan strategi yang memanfaatkan kelebihan dari sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan keunggulan kepada perusahaan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategik atau strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses pengkuantifikasian, efisiensi, dan efektivitas dari tindakan yang lalu. Ukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter yang digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi dan atau efektivitas dari tindakan yang lalu. Tujuan utama dalam sebuah pengukuran kinerja adalah memotivasi karyawan dalam sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya kami akan membahas tentang PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia kini sudah memiliki lebih dari 200.000 pengemudi atau driver yang tersedia di 15 kota dan nantinya akan terus bertambah. Beroperasi di 10 kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Palembang, Semarang, Balikpapan, Solo, Batam, Malang, Manado, Samarinda, dan telah menuai prestasi sebagai juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Pertama, ada tahap perencanaan strategik pemasaran PT Gojek yaitu analisis situasi. Yang pertama itu strength, bisnis, modal dengan efisien, jumlah driver yang banyak, tersebar di berbagai daerah. Yang kedua itu ada weakness, yaitu ada proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Yang kedua ada produk perusahaan mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Lalu yang terakhir ada pada awal berdirinya hanya bisa diakses melalui SMS dan telepon. Selanjutnya itu ada opportunity. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian ada akses pasar ke generasi milenial terbuka lebar, yang terakhir yaitu memudahkan menggait pihak-pihak untuk melakukan relasi bisnis dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir ada trade, yaitu banyaknya pesaing dengan sejenis serupa. Kemudian ada beberapa masyarakat yang tidak paham akan penggunaan transportasi online. Yang ketiga adanya driver yang nakal. Yang keempat regulasi hukum belum matang. Dan yang terakhir aksi demo yang dilakukan oleh transportasi konvensional. Selanjutnya ada matriks SWOT. Yang pertama itu ada strategi. Strategi yang pertama itu melakukan promosi-promosi. PT Gojek Indonesia merupakan pelopor pertama transportasi publik berbasis online dengan kendaraan beroda 2 yang ada di Indonesia, menawarkan jasa pesan antar dan antar jemput masyarakat. Saat itu masih belum ada yang mengetahui akan adanya transportasi online. Oleh sebab itu, untuk memperkenalkan brandnya tersebut dengan melakukan promosi di berbagai pihak, baik itu melalui iklan dan mulut ke mulut antar masyarakat. Selanjutnya yaitu memperbanyak pegawai driver transportasi online. Pada awal berdirinya, transportasi online ini masih sedikit yang menjadi driver. Dengan hal itu, PT Gojek Indonesia membuka seluas-luasnya pekerjaan yang ingin mendaftarkan diri sebagai pegawai driver dengan syarat driver memiliki SIM C. Selain itu, juga dengan banyaknya pegawai, maka transportasi berbasis online akan terus berkembang di Indonesia. Yang terakhir ada biaya transportasi murah dan efektif. Transportasi publik berbasis online ini juga lebih efektif daripada dengan transportasi konvensional, karena pemesan hanya tinggal menentukan lokasi penjemputan dan kemudian driver datang untuk mengangkut penumpang. Yang kedua ada strategi WO, yaitu yang pertama meningkatkan koneksi internet pada server. Dalam meminimalisir terjadinya error pada jaringan pemesanan antara pengemudi driver dengan perusahaan dengan konsumen, maka PT Gojek Indonesia meningkatkan koneksi jaringan untuk memperlancar komunikasi antara satu sama lain, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang selanjutnya ada menciptakan aplikasi untuk menunjang transportasi online. PT Gojek Indonesia pada awalnya berdiri pesan dilakukan melalui SMS dan telepon, atau melalui call center. Selain itu, estimasi biaya yang tidak diketahui oleh pemesannya atau konsumen. Maka dengan hal itu, PT Gojek Indonesia bekerja sama dengan anak-anak bangsa untuk menciptakan aplikasi sebagai penunjang transportasi online untuk memenuhi konsumen dalam pemesanan dan bertransaksi. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama ada memperbanyak relasi untuk bekerja sama dengan angkatan publik atau transportasi konvensional. Dengan itu, PT Gojek Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari berbagai mengenai transportasi online, karena sebelumnya kemunculan transportasi online memicukan aksi demo yang dilakukan oleh transportasi konvensional, maka PT Gojek harus melakukan relasi atau bekerja sama dengan transportasi konvensional. Salah satunya bekerja sama dengan taksi Bluebird. Selanjutnya ada menjamin keselamatan penumpang dan pengemudi. PT Gojek Indonesia untuk melindungi konsumen dari driver ojek online atau transportasi online menerapkan sistem GPS untuk dapat melacak keberadaan pengemudi driver. Selain itu juga terdapat tombol darurat pada aplikasi dan PT Gojek
kerjasama dengan jasa raharja dalam perihal asuransi jika terjadi sesuatu terhadap konsumen ataupun driver ojek. Terus yang terakhir itu ada menetapkan aturan bagi pengemudi. Untuk menetapkan aturan dari itu atau kesalahan yang berat seperti kriminal yang dilakukan oleh driver, PT Gojek akan memutuskan kontrak kerja dengan driver dan menyerahkan permasalahan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yang terakhir itu ada WT, bekerja sama dengan badan hukum. PT Gojek Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap driver bukanlah yang dimana perlindungan hukum bagi pekerja seperti halnya perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan, dan driver juga merasa kenyamanan dari supir-supir transportasi konvensional yang merasa tersingkirkan dengan kemunculan transportasi online atau ojek online. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan baik dengan pengemudi transportasi konvensional. Peminat Gojek yang lebih banyak daripada transportasi konvensional mengakibatkan iri dalam proses pemilihan transportasi. Untuk itu, PT Gojek Indonesia menekankan kepada driver Gojek untuk saling bertegur sapa agar tidak terjadinya iri. Yang kedua ada tahap perencanaan strategi. Yang pertama itu ada segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen dibagi menjadi 1. Demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi ini, PT Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan mahasiswa kerja. Lalu yang kedua, psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dengan kelompok gaya hidup masyarakat di mana tempat beroperasi Gojek. Target sasaran pengguna Gojek yaitu masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target sasaran masyarakat antara Gojek dengan ojek biasa itu sangat berbeda. Karena ojek biasa lebih ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan atau tidak mau ribet. Jadi Gojek ini dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga itu geografi. PT Gojek menentukan tempat beroperasi di kawasan kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Lalu segmentasi yang berikutnya, segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Di mana segmentasi manfaat ini awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu, Gojek ini datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tapi juga Gojek menyediakan personal shopping dan kurir instan. Sehingga sekarang ini Gojek dirasa sangat memiliki manfaat yang tinggi karena sangat membantu masalah-masalah yang dialami masyarakat yang membutuhkan kepraktisan. Lalu yang kedua itu loyalitas, di mana dalam hal ini Gojek ini membagi konsumennya dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Di mana konsumen loyal ini merupakan konsumen yang menjadikan Gojek ini transportasi utama bagi mereka, sehingga mereka selalu menggunakan Gojek dalam kegiatannya. Sementara konsumen yang kurang loyal itu konsumen yang masih menggunakan alat transportasi lain selain Gojek. Next. Lalu yang kedua ada targeting, di mana Gojek ini memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan dan menawarkan satu macam produk jasa kepada seluruh pasar. Setelah mengevaluasi berbagai macam segmentasi yang ada, Gojek ini memutuskan melakukan pasar target, di mana jasa yang ditawarkan Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat biasa. Yang terakhir ini positioning, di mana positioning ini Gojek melakukan diferensiasi sebagai dasar dalam positioning. Yang pertama itu diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, Gojek menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti Gojek, GoShopping, GoFood, sehingga dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gojek bahwa Go Anywhere tanpa nguras kocek, tarif Gojek ini pun tergolong murah agar fasilitas Gojek ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Next. Yang kedua ada diferensiasi jasa, di mana calon pelanggan ini dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Gojek secara online. Gojek juga memiliki pelayanan yang nyaman bagi penggunanya. Contohnya ketika ada penumpang, Gojek ini akan difasilitasi perlengkapan seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa dijemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantarkan sampai tujuan, sehingga pelanggan akan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Lalu yang ketiga ada diferensiasi citra. Perusahaan Gojek ini memiliki tagline yaitu "An Ojek for Everyone". Tagline ini dimaksudkan agar masyarakat menggunakan Gojek di setiap memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya seperti ketika kita ingin bepergian diharapkan kita menggunakan jasa Gojek. Kemudian ketika kita ingin membeli tiket atau membeli makanan diharapkan juga kita menggunakan jasa Gojek. Lalu yang terakhir ini diferensiasi personil, di mana perusahaan Gojek memiliki pegawai atau driver yang sudah berpengalaman dan telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian baik serta ramah kepada pelanggan. Berikutnya ada implementasi rencana, yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada produk. Awalnya Gojek menggunakan sarana hotline untuk pelanggannya, tetapi dengan perkembangan teknologi aplikasi di smartphone,
Hal tersebut tentunya memangkas jauh waktu dan juga biaya yang dikeluarkan. Selain memiliki layanan inti, GoRide dan GoCar untuk memesan ojek dan mobil secara daring, Gojek juga mengembangkan layanan pendukung lainnya seperti GoPay untuk kegiatan finansial, GoSend untuk mengirim paket, GoFood untuk memesan makanan, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua ada price. Awalnya Gojek hanya menerapkan tarif per kilometer dengan harga 2.500 sampai 3.500. Dengan tarif yang cukup terjangkau, aplikasi ini menarik minat pengguna di era awal tahun 2014 sampai 2016. Namun, seiring berjalannya waktu, pemberian tarif murah dianggap sangat memberatkan mitra Gojek yang menjadi drivernya. Pemerintah akhirnya ikut andil dengan mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan tarif transportasi online. Dengan adanya peraturan ini, otomatis Gojek dan pesaingnya tidak terlalu bersaing secara harga karena tarif yang dikenakan tidak jauh berbeda. Untuk mempertahankan minat pengguna aplikasi Gojek, memberikan insentif kepada pengguna melalui voucher atau cashback terbatas. Selanjutnya ada Flash. Dari segi Flashnya, Gojek bisa dibilang berada hampir dalam setiap aspek masyarakat Indonesia saat ini. Kita bisa lihat Gojek ini berada di smartphone, TV, spanduk, reklame, stasiun MRT, bahkan di merchant-merchant yang menjadi mitra. Strategi placement yang digunakan oleh Gojek ini benar-benar sangat masif dan tentunya meningkatkan brand awareness mereka. Lalu yang terakhir ada promotion. Dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh Gojek ini mereka melakukan sangat luas dan menyeluruh, mulai dari digital hingga produk placement di video klip. Gojek juga melakukan kegiatan promosi untuk aplikasi usage bagi para penggunanya. Cara yang sering digunakan adalah dengan memberikan voucher atau promo terbatas untuk pengguna. Analisis ini dapat disimpulkan bahwa Gojek salah satu jasa yang dapat memudahkan diterima oleh semua kalangan generasi milenial karena memang jasa ini membantu kebutuhan penggunanya untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kebutuhan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.